Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sama-sama ucapkan atau tuliskan di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan lisan atau tulisan solawat ini kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa juga saya selalu mendoakan untuk para sahabat, untuk siapapun yang menyaksikan video ini dimanapun saat ini sahabat berada, semoga selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan baik itu jasmani maupun rohani, dan semoga diberikan rezeki yang berkah serta melimpah. Amin Allahumma amin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, menjelang usia senja atau memasuki usia tua, waktu terbaik kita adalah ketika malam sunyi. Saat orang lain terlelap, kita bangkit berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tahajud bukan hanya salat istimewa, tapi gerbang langit dibuka dan doa tidak ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang memohon ampun, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahajud bukan hanya amal, tapi momen emas memohon ampunan, rezeki, keselamatan anak cucu, dan husnul khotimah. Dan di saat itu ada 3 zikir yang sangat dahsyat untuk diamalkan, yang mana Rasulullah mencontohkan zikir-zikir ini setelah solat malam. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Silahkan untuk para sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat, ada sebuah kisah Rasulullah. Malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju masjid. Udara Madinah begitu sejuk, sunyi, dan langit dipenuhi bintang. Di salah satu sudut masjid, Rasulullah mendapati seorang sahabat yang menangis dalam sujudnya. Beliau mendekat dan mendengarnya memohon, ya Allah, dosaku banyak, umurku sudah senja, anak cucuku butuh hidayahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahunya dengan lembut dan bertanya, wahai hamba Allah, apa yang engkau ucapkan dalam tangismu? Sahabat itu menjawab, ya Rasulullah, aku merasa telah menyia-nyiakan banyak waktu. Aku khawatir Allah tak menerima taubatku. Aku ingin pengampunan, ingin doaku dijawab dan keluargaku dijaga oleh Allah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalu tersenyum penuh kasih dan bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu 3 zikir yang bila kau baca setelah solat malam, maka pintu langit akan terbuka, dosamu akan diampuni, doamu tidak akan tertolak." Sahabat itu mengangguk sambil menahan tangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ini adalah istighfar yang agung. Ucapkanlah setelah tahajud, maka Allah akan menghapus dosamu walaupun setinggi gunung Uhud." Kalimat ini tidak hanya menembus langit, tapi juga mengguncang arsy Allah. Bacalah 100 kali, maka engkau akan dijaga dari godaan syaitan dan doamu tidak akan tertolak sampai pagi. Jika engkau wafat setelah membaca zikir ini, maka Allah akan berikan engkau husnul khotimah dan tempat di surga. Lalu sahabat itu menangis. Kali ini karena harapan, ia memeluk Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, mulai malam ini aku akan amalkan 3 zikir ini hingga akhir hidupku. Semoga Allah memberkahi anak cucuku karenanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menutup pertemuan itu, "Tidaklah seseorang mengucapkan zikir ini dengan hati yang khusyuk kecuali langit terbuka untuknya, rahmat turun kepadanya, dan malaikat berkata, amin, amin, amin." Pelajaran dari kisah ini, zikir bukan sekedar lafaz, tapi jalan menuju diampuninya dosa masa lalu, dibukakannya pintu rezeki dan keberkahan, dikabulkannya doa yang lama kita panjatkan, diberikannya husnul khatimah, wafat dalam iman. Adapun 3 zikir setelah salat tahajud yang dimaksud ialah: yang pertama, zikir agung, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadis dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali saat berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walau sebanyak buih di lautan, sebanyak daun-daunan, butiran pasir, dan hari-hari dunia. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3397. Adapun jumlah anjuran dalam mengamalkan zikir ini yaitu sebanyak 3 kali. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca zikir ini 3 kali saat berbaring di tempat tidurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Waktunya yang terbaik yaitu setelah solat tahajud dan sebelum tidur. Dibaca setelah istighfar biasa, misalnya astaghfirullah sebanyak 100 kali, kemudian dilanjutkan istighfar lengkap ini sebanyak 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun keutamaan daripada zikir ini yaitu: yang pertama, mendapatkan ampunan dosa sebanyak apapun. Yang kedua, istighfar yang paling agung karena menyebut sifat Allah, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Yang ketiga, bila dibaca sebelum tidur atau setelah tahajud, maka ia termasuk zikir penutup hidup yang membawa husnul khotimah. Lalu yang kedua yaitu zikir tauhid yang bunyinya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia seperti membebaskan 10 budak, ditulis baginya 100 kebaikan,
dihapuskan 100 kesalahan, akan dilindungi dari setan pada hari itu sampai malam. Tidak ada yang lebih utama dari amalannya kecuali orang-orang yang mengucapkannya lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari nomor 3293 dan hadis riwayat Muslim nomor 2691. Adapun jumlah anjuran untuk mengamalkannya yaitu utamanya 100 kali ya. Untuk minimalnya bisa dibaca 10 kali jika tidak mampu. Boleh dibaca lebih dari 100 kali untuk keutamaan yang lebih besar. Waktu terbaik dalam membacanya yaitu setelah sholat tahajud, setelah subuh, dan selesai zikir pagi dan petang. Adapun keutamaan daripada zikir ini, yang pertama, membuka langit untuk doa dan rahmat. Yang kedua, melindungi dari gangguan setan dan waswas. Yang ketiga, menghapus dosa dan menambah pahala besar. Kemudian zikir yang ketiga yaitu Sayyidul Istighfar. Adapun bunyinya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar adalah seseorang yang mengucapkan zikir di atas. Barang siapa yang mengucapkannya di siang hari dalam keadaan yakin, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum sore, maka dia masuk surga. Dan barang siapa mengucapkannya di malam hari dalam keadaan yakin, lalu meninggal sebelum pagi, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Keutamaan dalam membacanya yaitu dibaca minimal 1 kali. Ini sudah mencukupi menurut hadis. Kemudian dianjurkan rutin dibaca setiap malam dan setiap pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membacanya dengan yakin di malam hari, lalu wafat sebelum pagi, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Untuk waktu terbaik dalam membacanya yaitu setelah sholat tahajud, kemudian menjelang tidur, dan saat zikir pagi dan sore. Adapun keutamaan daripada istighfar terbaik, Sayyidul Istighfar ini, yang pertama, husnul khotimah dijanjikan bagi yang wafat setelah membacanya. Kedua, masuk surga langsung tanpa hisab bagi yang istiqomah dan wafat setelahnya. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita semua sedang menua, usia terus bertambah, waktu terus berjalan, dan kematian semakin dekat. Maka jangan tunda kebaikan, jangan biarkan malam-malam berlalu tanpa membawa cahaya untuk akhirat kita. Tahajud adalah waktu mustajab, dan 3 zikir agung ini, istighfar agung, zikir tauhid, dan Sayyidul Istighfar, adalah warisan Rasulullah yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka, membuka pintu rezeki, dan mengantarkan kita menuju husnul khotimah dan surganya. Ringan di lisan, berat di timbangan, tapi mampu mengubah nasib dunia dan akhirat. Semoga Allah menerima zikir kita, mengampuni seluruh dosa-dosa kita, menurunkan rezeki yang berkah untuk anak cucu kita, dan kelak memanggil kita ke dalam surganya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami tutup, silahkan para sahabat tuliskan qabiltu di kolom komentar, serta hajat, cita-cita, dan doa para sahabat. Kemudian like juga, subscribe juga, dan yang penting share video ini, ajak keluarga, anak cucu, serta sahabat kita untuk ikut mengamalkannya. Semoga dengan zikir ini Allah kabulkan semua doa kita, ampuni semua dosa kita, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.